ونبينا محمد ختم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتطلق بها العصوب وتلين بها الصحب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. Hadratil Mukarram wal Mukhtaram, segenap para alimil ulama, para asatid wal asatidah, para tuan-tuan guru, para tuan-tuan haji yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar dari kedua mempelai, dari Bang Farhan dan Mbak Ira, wabil khusus yang sama kita hormati, kita muliakan daripada kedua mempelai yang baru saja melaksanakan akad nikahnya, yaitu Bang Farhan Mubarak dan Mbak Ira. Kita doain mudah-mudahan beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan ini acara dari mulai awal sampai nanti akhirnya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun yang hadir semua pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan mendapatkan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para hadirin, dalam kesempatan ini karena waktu juga sudah siang, mungkin juga hidangan sudah siap untuk disantap, jadi tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya sedikit. Mungkin nanti Ustadz mungkin yang akan menambahkannya, mungkin bahwasanya saya ingin berikan nasihat kepada adik saya dan wabil khusus pada diri saya pribadi dan kepada kita semua, bahwa kita wajib bersyukur pada hari ini telah dilaksanakan daripada umat Rasulullah SAW melaksanakan akad nikah. Karena akad nikah ini merupakan sesuatu bukti daripada tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau bicara kita keutamaan nikah begitu luar biasa manfaatnya. Jangankan beliau yang menikah, kita semua yang menghadiri pernikahan ini, yang menyaksikan ijab qabul daripada pernikahan, maka kita pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan beliau, kita semua yang senang, kita pun semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita, carilah oleh kalian rezeki. Cari kalian rezeki dengan cara apa? Dengan cara menikah. Iltasimu ar-rizqa bin nikah. Cari kalian rezeki dengan cara bernikah. Karena mohon maaf, kalau nikah Pak Ustadz, mohon maaf ya, rezekinya luar biasa kalau orang nikah. Rezekinya lahir batin. Bang Farhan kemarin sendirian tidur ngelamun, sekarang mah kagak lagi ngelamun, ada yang ditengokin. Kemarin iseng nonton TV dewek-dewek, ngobrol dewek-dewek, ngobrol lewat WA. Sekarang rezekinya berubah, enggak lagi lewat WA, ngomong langsung. Kalau kemarin rada-rada ngomong jorok, dosa. Sekarang jangankan ngomong jorok, ngeraba-ngeraba dapat pahala. Ini luar biasanya. Yang kemarin ngopi bikin dewek, mungkin sekarang mah dibikinin. Walaupun mungkin takarannya rada-rada kurang pas, rada dimaklum. Pokoknya telan baik. Itu bikinnya kopinya kurang jago, ya kan maklum, kan baru. Jadi kalau entar ini bikin kopinya emang demen ngopi yang beliau Ustadz kan. Kalau bini kita rada-rada kurang anu, bikin kopinya aduk anak kurang kental, rada dimaklum baik. Bikin dia senang, kenapa? Minum baik, kenapa? Karena kita udah dikasihkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin masih ngahayal, sekarang udah luar biasa itu. Duduknya begitu, pahala udah gede banget, nyampe pulang. Makanya rezekinya begitu luar biasa.
Nah, saya menghimbau, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rizki anugerah yang besar ini wajib kita syukurin. Biar apa? Allah menambahkan kenikmatan. Kalau hari ini bahagia kita bersyukur, entar beres ini beres semua resepsi. Soalnya kalau bahasa resepsi kayak kurang pas kayaknya ya. Ya Ustaz ya, bahasanya kurang pas. Ya, kita mau walimah sebenarnya malah. Tapi dikemasnya juga memang bahasa resepsi. Sebenarnya walimah. Apa walimah? Walimah itu tanda syukur nikmat. Sedekahnya kita nyiapin makan dimakan orang, pahala per butir dikasih kita. Berapa liter itu masak? Ada berapa biji itu beras? Ada berapa butir nasi? Dimakan sama ustadz, itu air semuanya dimakan sama tamu-tamu, semuanya orang pada kenyang, orang pada bahagia, semuanya pahala dikasih kepada yang sohibul hajat. Semuanya itu kenikmatan. Makanya ketika kita bersyukur kepada Allah, menjalankan syariatnya, pernikahan menjadi anugerah. Tetapi hati-hati, wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Berapa banyak orang betul akad nikahnya betul, cuman mohon maaf, ini bukan di sini, bukan jauh di Amerika Serikat, keluar dari syariat. Akhirnya apa? Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang diharapkan, bahkan orang-orang mendoakan itu tidak dia dapatkan. Kenapa? Karena dia telah kufurnya. Makanya godaan ntar nih tolong dari besan. Ini besan nyebutnya ya? Ama apa nih, besan apa lagi apa? Satu besan, satu besan dua-duanya berarti ya? Besan sama besan kan begitu? Dari keluarga mempelai laki-laki, dari keluarga mempelai perempuan, tolong. Ntar banyak tamu, sholat johor jangan ditinggalin, terutama pengantinnya. Ini lagi kasih nerima tamu ya kan, pengen sakit, orang pada ngedoain, lah sholatnya ditinggalin. Make up dia ntar make upan lagi cakep, pokoknya neng pokoknya udah make up udah hilang, udah cakep aja. Kenapa? Karena udah akad, udah kagak takut kehilangan. Tetapi jangan sampai kita yang capek, ya Allah ya Robbi, udah mempersiapkan segala-galanya, niat kita yang begitu luar biasa rusak dengan gara-gara kita betul melaksanakan perintah Allah, tapi lain sisi kita meninggalkan daripada kewajibannya. Makanya diperhatikan di sini, tolong kebanyakan ini dilalain. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu nggak bisa didapetin. Rata-rata yang kita takutin, entar gara-gara bikin kopi pada berantem. Kenapa? Karena sudah tidak ada kasih sayang. Kenapa tidak ada kasih sayang? Karena beres akadnya bukan syukuran, tetapi malah kuburan. Paham kira-kira? Ini seksi-seksi repotnya juga hati-hati. Pokoknya kiparat, karena dosa dia yang nanggung semua ini dosa. Kalau ada kebaikan-kebaikan semua, yang paling banyak ya beliau berdua. Tetapi kalau dosa-dosa yang terjadi, yang nanggung resikonya ya dia berdua. Ini anak kita, ini adik kita, ini keponakan kita, jagain. Jangan sampai di hari yang berbahagia ini dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tadi MC cakep banget tuh, ridallah fi ridal walidain wa syuhullah fi syuhdil walidain. Jagain, taat dulu kepada Allah, maka insya Allah ntar kita akan taat kepada orang tua. Karena nggak mungkin kita bisa taat kepada orang tua kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi MC entah kalau masih ada ini tolong johor. Kalau udah ngingetin mah, kalau udah ngingetin beneran. Kalau udah ngingetin mah. Kalau ternyata ada yang kagak sholat, ente kagak dapat dosanya. Paham tidak? Jadi jangan boleh puasa Islami enggak begitu, karena dari awal tanpa syahadat nikah kagak sah. Tanpa syahadat kagak sah ini nikah. Kenapa bisa sah? Karena adanya
syahadat. Berarti Allah tidak boleh ditinggalkan. Ini semua malaikat turun pada hari ini. Kalau kita kupas tentang bagaimana luar biasa kita merayakan walimah, bagaimana itu kita menyenangkan orang, mengenyangkan orang, menjamu orang. Mohon maaf, kita semua pada pengen kawin tiap hari. Walimah gak berhenti. Kenapa? Karena pahalanya gede banget. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seseorang yang mengenyangkan perut orang yang lapar itu lebih bagus daripada membangun 1000 masjid. Di sini makanan yang enak-enak, kagak asal-asalan, makan disambut segala macam, tisu disiapin. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan jaga berbahan. Ingatin rumah tangga, betul tadi disebutin oleh MC. Ingat di depan itu tantangan berbagai macam luar biasa. Niatin kita ini bukan karena cinta, satu jodoh, yang keduanya kita mengikuti daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada apa-apa, bini kita, laki kita, ingetin masa pacaran. Lagi pacaran bisa ada masalah, kita adem-ademan, betul. Lagi yang ini ngambek, yang ini ngerayu, betul. Yang ini ngambek, yang ini ngerayu, beres urusan. Di rumah tangga pun ntar bakal begitu. Jadi kalau rumah tangga yang pengen mawaddah sakinah mawaddah warahmah, kudu saling mengerti. Jangan lupa terus dipegangnya. Pegangan. Kalau di rumah usap-usapan pala, tiupin masuk kening. Ini sama guru ya, sama guru kan. Oh udah ajib udah. Pulang minjem ajar aswad ya kan, sayang, wah ya kan, tukang kamu kopi segala macam. Begitu aja bikin romantis. Tetapi romantis tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak fokus. Ingetin, sekarang Bang Farhan, Po Ira, kudu sadar diri, kudu tahu diri, kemudian tahu batasan. Kemarin mah gue jomblo, kemarin mah gue perawan nih jomblo, sekarang mah gue punya laki, sekarang gue punya bini. Jaga pergaulannya, jaga batasannya, jaga perasaan masing-masing. Kenapa? Karena kita udah bukan yang kemarin lagi, bukan yang tadi lagi. Sekarang kita berubah. Sekarang yang harus ente jaga ada dua. Siapa? Satu diri ente, yang kedua keluarga besar ente. Bukan cuma keluarga besar kita, tapi keluarga besar mertua wajib dijaga. Ira pun sama. Enggak cuma diri kita yang dijaga, ada orang tua kita, keluarga besar orang tua kita. Tapi ingat, ada keluarga besar dari suami yang harus kita jaga. Kalau seandainya kita sudah paham, kita sudah mengerti saling jaga, saling mengerti, tahu batasan, maka insya Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah pasti akan kita dapatkan. Insya Allah kalau kita fokus ingin meraih rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, maka rumah tangga kita akan diliputi dengan segala kegembiraan dan kesenangan. Ngepel namanya sama-sama guru, sama-sama capek, jangan saling ngandelin. Suami istri bukan laki lebih gede, istri lebih gede, lebih tinggi, bukan. Partner kerja sama, jangan saling ngandelin. Entar kalau udah di rumah, segala macam, jangan hal-hal kecil menjadi pemicu permasalahan. Kalau udah di rumah tangga, masalah gede, kecilin. Masalah kecil, hilangin. Jangan dibalik, masalah kecil digede-gedein, masalah yang gede malah dibikin tambah gede. Hati-hati. Seperti MC bilang tadi, rumah tangga adalah lautan yang tak bertepi. Kita harus menjadi nahkoda yang bagus. Perahunya jagain jangan sampai bocor. Kalau nahkoda bagus, perahunya rapi, bagaimanapun badai yang menerpa, insya Allah kita akan sampai kepada tujuan. Mudah-mudahan kita doain semua ibu-ibu semua, beliau ini orang baik, beliau hari ini telah melaksanakan daripada sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya jagain rumah tangga, jagain rumah tangga, jagain rumah tangga, jagain. Kalau rumah tangga berhasil, maka yang lain bisa berhasil. Hari ini kalian sudah sempurna keimanannya.
Jadi jangan pernah saling menghina, jangan saling meremehkan, jangan saling merendahkan. Jangan merasa paling tinggi, merasa paling benar. Jangan. Kenapa? Karena tanpa salah satunya agama tidak akan sempurna. Agama bisa sempurna karena kalian telah bersatu. Ego, sifat-sifat jelek ntar akan keluar. Sifat-sifat keangkuhan ntar bakal kelihatan. Disitulah baru kita ngelihat bagaimana yang sesungguhnya. Tapi kalau landasannya kita ingin mencari doa Allah, maka insya Allah yang seperti itu akan menjadi pendewasaan untuk kita. Insya Allah makin sayang, insya Allah makin cinta, dan insya Allah kita makin dewasa. Paham kira-kira? Dan kalau ada apa-apa, jangan suka lapor ke orang tua. Bu, ini bocah baru nih. Entah kalau ada apa-apa jangan suka ditanggepin, jangan. Lapor siram, pulang udah ngajar. Abang Farhan begini-begini, jangan suka ditanggapin. Lah pulang biasa begitu mah. Entar si Farhan ngadu mamanya, pilihannya bukan begini-begini. Jangan cengeng buat laki-laki. Jangan ditambahin, jangan diladenin. Kalau diladenin justru menjadi pemicu problem di rumah tangga. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Bang Farhan. Mudah-mudahan Ustadz ya, mohon maaf mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Karena hal apapun berkaitan dengan rumah tangga adalah ibadah yang paling enak. Ingatin, setiap kita bersentuhan begini, dosa-dosa kecil kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah kalian bermesraan. Tapi saya pesan, jangan di tempat umum. Jangan kemesraan dipoto, jangan di orang-orang biarin. Kita marah boleh, kita orang haji. Kita mau orang haji. Kalau bermesraan sama bini, jangan suka diupload ke medsos. Orang boleh pantangan. Nggak boleh. Kenapa? Alamat jodoh pendek, alamat rumah tangga kagak harmonis. Tapi kalau kalian biasa-biasa saja, tapi ketika di rumah tangga kalian harmonis, maka insya Allah rumah tangga kalian akan diliputi dengan malaikat-malaikat rahmat. Mudah-mudahan kalian segera diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Kita doain mudah-mudahan anaknya 20, amin. Amin. Lah orang dulu aku banyak banget orang dulu. Bener kagak? Iya, Ustaz ya. Ustaz 12 anak ya? 15 Ustaz. Ente kudu saingin Ustaz Farhan. 20 ente. Bola, bro. Ya. Bola. Pokoknya niatin, bikin anak sebanyak-banyak niatin. Pokoknya berjuang baik terus. Pokoknya banyakin gue bikin anak, mau memperbanyak umat Rasulullah pokoknya mah. Udah gaspol pokoknya mah. Nyundul lah bahasanya. Ya orang dulu ya ini nyundul. Banyak banget anak-anaknya. Jangan suka dibatas-batasin, gak boleh pantangan berumah tangga. Yang kedua, jangan suka buka aib masing. Awas, orang boleh. Yang ketiga, yang terpenting, jangan kita melakukan tajasus. Jangan, awas, hati-hati. Sekarang udah punya bini nih, ada kegiatan di rumah, wajib izin sama laki. Kalau nyampe izin kata laki kagak boleh, jangan. Kalau dipaksain, waduh, berbahaya. Ente juga Bang Farhan, hati-hati dayus. Bini kesono, iya baik, izin, iya baik. Lihat dulu kemana. Kenapa? Karena kita laki nggak punya rasa cemburu ke bini, dayus. Jangankan masuk surga, nyium surga aja kagak. Jadi kudu saling jaga. Itu namanya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka. Mudah-mudahan di hari yang bahagia ini kita semua diberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, dilancarin, mudah-mudahan cerah terus, mudah-mudahan barokah semuanya. Pokoknya apapun yang disedekain, mudah-mudahan mau habis ke, mau kagak ke, mau ada sisa, mau kagak, mudah-mudahan semuanya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesenangan dan kebahagiaan, mudah-mudahan diganti rezeki yang barokah yang banyak, mudah-mudahan dikabul hajat, dihasilkan segala permaksudan, dan mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.